Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kolaborasi antara Si Paham Bola dan Ruang Taktik yang didukung Indosiar Sport. Di video kali ini kita akan bedah taktik timnas dalam mengalahkan Curaçao 2 kali. Timnas Indonesia yang start di ranking 155 FIFA berhasil mengalahkan Curaçao yang berada di peringkat 83. Kini, timnas naik 3 strip dengan berada di peringkat 153 FIFA berkat 2 kemenangan atas Curaçao. Kemenangan ini nggak lepas dari juru taktik Shin Tae-yong yang mampu meracik 2 sistem berbeda pada 2 pertandingan ini. Nah, bagaimana strategi racikan STY di 2 laga ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah formasi yang jadi pondasi tim bermain. Pada laga pertama, timnas menggunakan formasi 3 back yang diisi Elkan Bagot, Irianto, serta Fakhrudin. Arhan dan Yaakob Sayuri menjadi wingback. Kambuaya dan Klok menjadi gelandang box to box, sementara di depan diisi Witan, Dimas Drajat, dan Egy. Kelebihan formasi ini adalah timnas punya blok press depan yang diisi 3 pemain untuk ganggu build up lawan. Tujuannya memotong bangun serangan dan merebut bola di dekat gawang lawan untuk dikonversi jadi serangan. Kelemahannya 2 gelandang timnas di tengah kalah jumlah dengan 3 pemain tengah Curaçao. Ini yang lalu bikin pressing timnas kerap dieliminasi seperti di sini. Saat Klok naik untuk press gelandang, maka dia meninggalkan 1 gelandang lain di belakangnya. Kerja Klok Kambuaya juga jadi berat di tengah. Respon taktiknya, Egy diminta untuk lebih dekat dengan Kambuaya atau bisa dibilang merapat ke tengah. Ditambah jika blok press depan timnas dilewati, center back kerap bergerak cepat dengan naik untuk bantu press. Timing dan pembacaan arah bola jadi krusial di sini. Namun, ini tentunya beresiko. Kita lihat saja di gol kedua Curaçao, lini tengah naik karena ingin segera rebut bola kembali. Diikuti Elkan Bagot yang juga naik, namun gagal lantaran memang terlalu jauh dari posisinya. Gol ini memanfaatkan kesalahan transisi negatif timnas sehingga hanya menyisakan 2 pemain saja di belakang. Dengan alasan inilah formasi 4-4-2 dipakai pada pertandingan kedua. Mengurangi jumlah pressure di depan yang awalnya 3 menjadi 2, serta menambah pemain di belakang menjadi 4 back. Irianto yang semula diplot sebagai back dipush ke depan untuk menjadi gelandang menemani Kambuaya. Arhan dan Yaakob menjadi fullback, serta yang menarik adalah peran Witan yang menjadi second striker bersama Dimas Drajat. Memang lini depan jadi bisa dieliminasi ketika melakukan press. Namun lini tengah dan belakang lebih kompak dan rapat. Timnas beberapa kali memenangkan bola dengan agresif press dari lini tengah. Jika kita lihat pada 2 pertandingan tersebut, timnas selalu kalah possession. Hal ini lantaran game plan STY yang bertumpu saat tanpa bola atau off possession. Dalam hal ini mengandalkan pressing dan bagaimana timnas bertahan. Jadi secara umum taktiknya adalah defend lalu counter. Hal ini senada dengan apa yang pelatih Curaçao sampaikan selesai laga pertama. Ia menyebut kalau timnas unggul di serangan balik cepat. Hal ini juga terekam pada gol ketiga timnas pada laga pertama. Diawali serangan saat pertahanan Curaçao belum terbentuk, timnas mampu mengubah serangan dari kanan ke kiri di mana Arhan kosong. Lalu lewat sepakannya yang dibelokkan Dimas Drajat, gol penentu kemenangan ini tercipta.
Dengan 4-4-2 ini juga ada peran Witan Sulaiman yang diplot di atas kertas sebagai striker. Namun perannya lebih roaming atau lebih dikenal sebagai second striker. Dia akan lebih sering drop untuk bantu build up. Pada gol pertama, timnas juga terlihat bagaimana dia lebih turun dan mampu memenangkan bola second ball. Hal ini senada dengan filosofi permainan Sinteyong, menangkan bola lalu ubah segera jadi serangan. Di sini ia melakukan tembakan jarak jauh setelah sebelumnya juga ada gerakan Dimas Drajat membuka ruang untuknya. Lalu perannya di gol kedua memanfaatkan dribble jarak pendek yang jadi kelebihannya. Witan kembali jadi aktor dalam membongkar rapatnya pertahanan Curaçao sehingga Dendi bisa sangat bebas lantaran pemain-pemain Curaçao terfokus pada Witan. Strategi timnas berhasil meski ada beberapa kelemahan di decision making. Namun naiknya ranking FIFA ini dibarengi dengan naiknya performa timnas yang patut kita apresiasi.